ketentuan serta bukti gitu ya dalam pengajuan perceraiannya itu, dan itu nanti wewenang hakim itu ya. Lalu naik ke atas sedikit susah SECMMGGLSS tulisannya itu apa itu. Saya ingin kali bercadar tapi saya masih ragu dengan tanggapan orang dan keluarga ya. Kamu bercadar, kalau mengambil keputusan bercadar itu keputusan yang luar biasa. Kalau masih kamu ragu, tidak usah bercadar. Kan kamu masih ragu, gimana kita memaksa orang masih ragu? Pakai masker sudah ya. Tapi kamu masih ragu, kamu kan belum coba aja dulu gitu kan ya. Coba dulu karena kamu belum coba ya. Ragu dengan tanggapan orang dan keluarga. Ngapain dipikirin tanggapan orang? Ngapain pikirin tanggapan orang? Mak-mak di ujung gang mana dipikirin ucapannya. Kalau begitu nggak bisa hidup nanti ya. Keluarga, selama keluarga yang nggak ada larangan keras gitu kan ya, pakai gitu, kecuali kalau ada larangan keras bahkan sampai membuat orang tua mengusir anaknya gitu kan, ada tuh kasus-kasus yang begitu, artinya diusir anaknya ini gitu gara-gara nggak mau anaknya berjilbab anaknya bercadar gitu kan ya, pokoknya enggak. Tapi tahu enggak, ini siapa yang bertanya, nggak bisa saya sebutin namanya soalnya SCH Anje Enjo Pak Kakku KLU itu apa itu bacaannya, gimana itu bacanya ya. Ada orang di luar sana keluar dari rumah itu dia masker, dia mau ke kajian ini dia pakai masker, terus di ujung gang itu dia sudah jauh dari rumahnya itu, dia cerita ke saya di ujung gang itu Mi terus saya pakai cadar katanya. Itu luar biasa loh pengorbanannya, luar biasa effortnya gitu kan ya. Karena di rumah, kalau dari rumahnya ibunya ngomel-ngomel ya, maka di belakang ibunya dia pakai cadar. Itu kan orang luar biasa namanya itu ya. Tapi dari rumah itu hanya masker aja dia pakai. Kalau maskernya kan ibunya nggak ngamuk, tapi dia pengen bercadar dan dia sudah siap gitu kan. Pas di ujung gang itu dia cabut maskernya, dia pakai cadarnya. Itu luar biasa ya, masya Allah gitu kan ya. Jadi nggak usah terlalu didengerin omongan orang ya, karena kau nggak bisa hidup dengan omongan orang itu ya. Adapun ragu dengan tanggapan, itu kan masih keraguan, belum ada keyakinan dalam hati. Nggak usah menjalani sesuatu yang belum yakin, oke? Apalagi itu urusan cadar, ya, karena urusan cadar ini nggak boleh main-main. Ayo topang terus dengan ilmu, nggak harus cadar, jilbab juga begitu, topang dengan ilmu terus, ya. Darwati _ bla 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 bla. Jika merayakan ulang tahun dibolehkan asal tidak melanggar syariat. Gimana cara merayakan ulang tahun agar jangan sampai melanggar syariat Umi? Ya bawa anak itu ke panti asuhan kemana gitu kan ya. Ajarkan anak itu bagaimana untuk peka dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, duitnya sudah dimasukkan ke dalam amplop, ada beberapa puluh amplop, kasih ke anak ini. Nah, nanti dia yang ngasih satu persatu temannya itu. Diajarkan untuk berbagi. Boleh dengan cara itu. Atau buat makanan syukuran di rumah, ajak teman-teman sekolahnya makan bersama, doa bersama, kan begitu. Nggak perlu anak itu diajarkan, walaupun dia protes anak ini, biasanya anak-anak itu protes, mak, si Doni mak, kalau dia ulang tahun ada kuenya, ada lilinnya, ada topi kerucutnya, kenapa lah saya kagak ada mak? Jelaskan dengan cara yang benar dan tepat ya, dengan bahasa anak itu. Kenalkan anak akidah itu sejak dini sudah ya, bahwa hal semacam itu tidak bagus dalam agama karena begini begini begini, jelasin ya, biar anak itu ngerti. Itu yang saya lakukan dulu. Anak saya laki-laki, tiga-tiganya laki ya. Tapi ya zaman-zamannya kelahiran anak saya mungkin belum begitu terlalu hebat banget pengaruh ya, terutama digital ya. Dan anak saya juga adanya di luar itu saat SD saja. Begitu kelas 1 SMP itu sudah di pondok semua. Terus sudah itu nggak keluar-keluar pondok itu. Karena hanya SD-nya saja di luar, aslinya di umum saja SD-nya. Nah, di masa-masa itu memang masa-masa pembentukan itu teman-teman ya. Terutama dari masa mumayyiznya usia 7 tahun itu. Nah, sebelum masa mumayyiznya itu mumayyiznya 7 tahun 8 tahun ya.
Ada yang baliknya 9 tahun, 10 tahun kadang. Nah, di masa-masa bawah itu kan pramumayyiz, belum mumayyiz itu. Tapi dia setidaknya udah paham gitu kan ya. Rata-rata anak-anak itu saya hampir teman-teman. Saya enggak pernah ngerayain ulang tahun anak itu. Enggak tahu kenapa ya. Dari dulu sampai sekarang pun gitu. Paling-paling ngingetin, nak, ini tanggal 1 Januari loh. Berapa usiamu, nak? Iya ya, udah 20 tahun ini. Nah gitu misalnya. Atau waktu itu masih kecil itu, dia nanya, Umi, kok kita, anak saya kan bahasanya begitu, kok kita nggak ulang tahun ya Umi ya? Nggak usah ulang tahun, nak, ulang tahun itu. Saya jelasin, makanya penting ibu itu cerdas, penting itu ibu itu punya ilmu. Karena madrasah besar untuk anaknya nanti, madrasah pertama untuk anaknya nanti. Ya, bayangkan kalau ibunya nggak ada ilmu, bayangkan gimana cara dia jelasin itu. Kira-kira. Maka perempuan itu penting ilmunya itu. Karena nanti untuk mendidik anaknya ini, termasuk dengan urusan-urusan ulang tahun ini urusan tak penting. Ya, walaupun memang di luar dia lihat temannya, karena saya ngerti juga, saya juga seorang ibu kan. Ya. Walaupun sekarang anak-anak udah gede gitu kan ya. Tapi dulu masa-masa kecilnya ada dia nagih itu, Umi, itu kan si Torik, ada punya teman namanya Torik namanya. Ya, bukan Torik Halilintar ya. Torik nama temannya tuh. Ingat banget tuh tetangga, dia ulang tahun. Kok kita nggak ulang tahun ya Umi? Nggak perlu, nak. Kalaupun mau ulang tahun ya nggak dengan cara itu. Kita punya cara yang berbeda, nak. Nanti kita undang teman-teman ya, tapi nggak usah pakai kue ya, nggak ada lilin-lilinan ya, nggak ada tiup-tiupan ya. Kenapa Umi nggak boleh begitu? Saya jelaskan dengan cara bahasa yang mudah dia pahami. Jadi dari kecil itu dia udah tertanam akidahnya itu, dia kuat sudah. Karena dari kecil kita udah ajarkan itu, ya, tentang ulang tahun itu bagaimana, walaupun tidak dengan cara saklek, nggak dirayain, iya panggil teman-temannya makan bareng gitu, nggak usah ada nyanyi-nyanyi. Maka anak-anak saya tiga-tiga itu jadi leader di antar teman-temannya. Walaupun dia berada di tengah mereka yang ulang tahun, dia tetap akan ngomong. Nggak boleh dalam Islam itu ulang tahun itu nggak ada. Boleh tapi nggak boleh ada tiup lilin. Dari kecil anak saya sudah tahu itu, dan dia ngajarin temannya, dia ngomong ke temannya gitu. Kenapa? Karena diadopsi dari omongan ibunya. Gitu. Jadi udah paham dia dari kecilnya. Jadi ke teman-temannya dia ngomong gitu. Ya. Bukan malah dia yang mengikuti arus temannya, tapi temannya harus ikuti arus dia. Jadi dari kecil tuh udah jadi leader anak saya. Karena memang saya sudah kasih contoh gitu loh. Kamu jangan anak kita yang terjebak dalam arus temannya, tapi biarkan temannya itu terjebak dalam arusnya dia ini gitu. Maka teman-temannya banyak kan yang sudah nggak ulang tahun segala macem gitu. Karena dia sudah dapat dari ibunya bahwa ulang tahun tuh begitu begini kayak gitu. Masuk ke rumah tuh salam, nggak boleh gitu. Umi saya tuh nanti disuruh kamu keluar loh, kalau kamu datang ke rumah nggak salam. Ya harus salam ya. Dari luar itu udah dikasih tahu temannya. Ini anak saya ya, dikasih tahu temannya. Nanti kalau masuk ke rumah saya salam ya. Soalnya mungkin dia lihat di rumahnya dia nggak salam, nggak apa. Nah terbiasalah berteman dengan anak saya. Anak ini jadi berubah. Ya, ibunya ngomong langsung ke saya. Sejak berteman dengan anak ibu lah ya. Anak saya yang paling gede kan Dani namanya. Sejak berteman sama Mas Dani, Masya Allah, anak saya pulang rumah cium tangan. Terus udah gitu dia bersalam, kedengeran suara salamnya di gerbang katanya. Berarti tergantung temannya tuh, circle-nya berarti di situ. Ya, kira-kira begitu. Apa ini? Kok ada telepon? Oh, nggak ada suara. Oke, admin telepon. Oke. Udah mati. Kita hidupkan yang satunya lagi. Ya, nih ya. Yang di TikTok ya, mohon maaf ya, dari tadi mungkin. Oke. Sudah ada suara ya di TikTok, mic-nya Umi off kali. Ya, memang ini udah mati nih. Ya, maaf ya. Tapi sekarang udah ada suara ya. Sudah ya? Oke. Di YouTube aman ya. Tadi apa saya mau ngomong lagi? Ya, itu tentang didikan anak ya, terkait dengan ulang tahun dan sebagainya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita cas dulu ini biar bisa terpakai nanti. Ke atas lagi.
Iya, ada pertanyaan baru lagi masuk dah tuh. Siti Mariam, Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, maaf mau nanya, baru nonton, aku nggak tahu, nggak tuh tema. Astagfirullahaladzim, gimana lah tulisan ini? Oke. Mi, kalau ada suara kayak buang angin dari punggung, ada buang angin dari punggung maupun perut di saat sedang sholat, itu betul nggak? Apalah ini? Ada buang angin dari punggung, mungkin bunyi dalam perutnya kali ya, gitu ya kali ya, ada bunyi gitu dalam perutnya ya, nggak masalah lah bunyi dalam perut mah, mungkin angin yang terjebak gitu, nggak tahu ya gimana bunyi angin di punggung, bunyi angin di perut meletup, apapun itu. Kalau itu angin keluar dari lubang depan atau lubang belakang, itu najis, artinya membatalkan wudhu dari lubang belakang. Kalau lubang depan namanya vagina flatulens, namanya itu pembahasannya ya, keluar angin dari bagian depan. Kita coba lah buka kitabnya dulu, kayaknya ada lah kitab pembahasan tentang ini, keluar angin. Nah ini dia. Nah, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, wa ikhtalafu fi rihil kharijati minaz zakari au qubulil mar'ati. Ikhtilaf ulama tentang keluar angin dari depan. Kalau dari belakang tadi sudah, selama mendengar suara ada baunya, batal wudu, itu batal salatnya. Faqala Hanifatu fi sahih wal malikiyatu wa huwa riwayatun indal Hanabilah. Ya, saya baca aja semua dulu, ntar saya artikan ya. La tu'tabaru hadatsan wa la yuntaqadu bihal wudu' li'annahu ikhtilajun wa laysa fil haqiqati rihan mumba'ithatan an mahalan najasati wa hadha fi ghairil mufdati. Ya, mufdah itu saluran bagian dalam itu ya, pertemuan antara lubang depan lubang belakang, ada salurannya itu bagian dalam itu mufdah namanya di situ. Fa in kanat minal mufdati ya fasarahal hanafiyatu annahu yundabu lahal wudu' waqila yuhibu waqila lawmun tinatan lianna natanaha dalilan jurujiha minad duburi wa qala safiyah wa huwa riwayatun akhra indal hanabilah innal kharijatan minadz zakari aw qabla al mar'ati. Apa itu? Hadasun ya yujibul wudu. Pokoknya lebih kurang beginilah artinya itu ya. Kalau itu angin keluar dari lubang depan ya, dan itu berasal dari dalam, mufdah di situ tadi tuh. Fa in kanat minal mufdati. Mufdah itu saluran bagian dalam berasal dari situ, keluar angin dari depan, baik laki maupun perempuan, maka itu membatalkan. Tapi kalau hanya keluar angin biasa dan itu dari luar, hanya letupan biasa ya, mungkin terkatupnya mohon maaf pintu vagina, itu tidak membatalkan ya. Itu sudah jawabannya ya. Kenapa ini? Mana pertanyaannya lagi? Banyaklah kali pertanyaannya ya. Subhanallah. Apa ini? Buang angin dari punggung udah ya. Rimiarno Bun, sekarang banyak aliran-aliran Islam dan nggak ada nasab ilmunya itu sesat atau menyesatkan umat, dan mana yang kita anut? Bagus nih pertanyaan nih ya. Maka ketika berguru seperti yang saya katakan tadi, perhatikan baik-baik itu akidah gurumu ya. Jangan sembarangan ngikutin kajian sana sini itu ini, kita nggak tahu jelas itu kajiannya apa, kecuali ya kajian umum maka gak masalah kali ya.
ya. Kajian fikih, akidah itu mesti tahu bener tuh, ya. Gurunya itu akidahnya apa ini, ya. Kalau kajian umumnya banyak sekali lah di YouTube, di mana kita mau pantengin kajian umum mau banyak, ya. Bicara tentang alam kubur, bicara tentang istri soleha, bicara tentang apa namanya itu innallaha ma'ana, ya. Itu tema-tema kajian umum, ya. Atau peran serta wanita di dalam Islam, nah, kajian umum itu, ya. Ini nggak masalah, cuman kan nanti kalau sudah urusan akidah fikihnya itu harus benar-benar tuh tahu tuh gurunya apa ya akidahnya ini gitu. Jangan sampai terjebak, ya. Oh, ada namanya akidah Mu'tazilah, Mujassimah, Qadariyah, Jabariyah, macam-macam lah itu, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas aliran-aliran menyesatkan, ya. Fokus saja cari guru yang akidahnya aswaja, karena kita kan bahasnya aswaja di sini tadi, ya. Nah, perhatikan tuh gurunya tuh, ya. Nggak perlulah saya sebutkan satu-satu. Banyak kali rata-rata di Indonesia ini guru-guru kita itu akidahnya aswaja semua, hampir, ya. Nggak semua, ya. Banyak, ya. Ada Buya Yahya, ya. Itu kan bisa diikuti kajiannya offline maupun online. Ada Ustadz Abdul Somad yang bisa diikuti kajiannya. Itu kan orang-orang aswaja yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain. Karena sekarang banyak orang ngaku aswaja tapi sudah kena faham liberal, sekuler, gitu kan, harus hati-hati juga tuh, ya. Nah, jangan tanya kalau Wahabi. No, yang komen Wahabi itu di bawah itu udah dihapus sama admin itu. Itu dihapus sama admin tuh. Tuh yang komen di bawah itu Wahabi menyesatkan itu. Emang jangan ngaji sama Wahabi, ya. Marah pula Wahabi hari ini, ya. Banyak guru kita yang akidah aswaja itu, ya. Kalau yang sering di online, sering ada kelihatan, ya. Ini kan yang di online saya sebut. Banyak lagi yang nggak ada kelihatan di sosial media. Yang kelihatan di sosial media ada guru kita Buya Yahya, ada guru kita Ustadz Abdul Somad, ya. Kiai juga ada itu, Kiai Idrus Romli, guru kita. Banyak, tidak bisa aku sebut satu-satu itu, ya. Tuh, itu kan ulama-ulama, guru-guru kita yang memang sudah, artinya tuh masih murni lah aswajanya, ya. Masih bersih aswajanya gitu. Memang ada aswaja yang nggak bersih, Umi. Banyak aswaja yang sudah digerogoti kepalanya sama aliran liberal, banyak kali. Sekuler, ngakunya aswaja tapi isinya sekuler, isinya liberal. Oh, hati-hati. Makanya saya berani rekomendasikan kalian itu tadi itu ada Abu Yahya, ada Ustadz Abdul Somad, apa lagi, nanti aku buka lagi dari itu daftar-daftar ustadz-ustadz yang layak kita, masih kita apa namanya, ya, aman lah, ya. Masih aman kita ikuti saat ini gitu, ya. Nah, itu yang ada di sosial media, ya. Dosen-dosennya Umi kagak ada di sosial, ada sih di sosial media, ya. Ustadz, boleh nggak saya sebut nama dosen saya, ya? Agak ngeri-ngeri sedap kok saya sebut dosen saya. Saya paling ini kalau sebut nama dosen, nama kampus itu, ya. Nah, beliau juga aswaja yang bersih gitu kan, ya, enggak terkontaminasi dengan terutama kitab yang saya baca hari ini, ya. Nih, saya bacain nama beliau sebentar. Kitab yang saya baca hari ini, ya, Muhammad Ajib LC-MA. Ini kitab beliau yang saya baca hari ini nih. Masya Allah, saya sudah minta dijazahkan ini waktu itu, ya. Beliau ini S1-nya Libya, ya, Syariah Fikih Perbandingan Madhab, sama. S2-nya di IKI Jakarta, ya, Syariah juga. Nah, kitab beliau lah yang saya baca saat ini tentang mengenal akidah aswaja, ya. Tapi kan kalian mungkin tak tahu karena beliau mungkin ada tidak di sosial media, ya. Saya kurang tahu. Nah, kalau saya sebutkan Buya Yahya, saya sebutkan Al-Bahjah, saya sebutkan Ustadz Abdul Somad, kan kalian udah ndak asing tuh. Nah, makanya saya sebutkan itu karena saya masih berani tanggung jawab lah, ya. Akidah aswaja beliau kan masih murni tuh, belum tergores dengan apa namanya akidah-akidah yang lain gitu, ya.